بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di Jumat subuh yang penuh berkah ini di masjid kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesyukuran kita memberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga kehidupan kita sekalian selalu mendapatkan keberkahan efek dari salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di surah Al-Baqarah, masih di awal-awal ayat. Kita ulang sedikit di ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayat ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, pertama mendirikan sholat, kemudian di ujungnya adalah menafkahkan apa yang Allah rezekikan kepada hamba-hambanya. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan yang cukup panjang, Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, ulama memberikan penjelasan bahwa dua kemungkinan besar yang diinginkan oleh ayat menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, yaitu nafkah wajib, yaitu zakat, dan yang kedua adalah nafkah sunnah, yaitu berupa sedekah. Dan alhamdulillah beberapa pertemuan lalu kita telah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan nafkah kepada keluarga. Yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun memberikan pelajaran penting tentang sebuah keyakinan, yaitu keyakinan bahwa rezeki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dua firman Allah yang sangat penting. Yang pertama dalam surah Fatir ayat 3, Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah Tuhan, adakah ilah
yang lain selain Allah yang memberikan kalian rezeki yang datang dari langit dan dari bumi. Pernyataan ini, kata Imam Al-Qurtubi, memberikan petunjuk. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, baik yang didatangkan dari langit ataupun dari bumi. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satupun makhluk. Kalau terjemahan letter-letternya di terjemahan, tidak satupun binatang melata di muka bumi. Artinya tidak satupun makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Nah, ini yang penting. Bahwa tidak satupun yang hidup di muka bumi kecuali jaminan rezekinya telah digaransi oleh Allah. Ya, semuanya memiliki rezekinya. Dan hebatnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini bahwa semua makhluk di muka bumi telah dijatahkan rezekinya oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Lan tamuta nafsun illa idza istakmala rizquhu." Tidak akan mati satu jiwa kecuali rezekinya telah sempurna. Jadi jangan khawatir. Tidak ada orang mati kecuali rezekinya telah selesai. Ya. Kalau ada orang mati kelaparan, sudah sampai di situ rezekinya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, saya pernah diceritakan sama tetangga di kampung di Sero tentang ayat ini bahwa rezekinya orang itu berakhir dan sempurna ketika dia mati. Jadi ada tetangga itu cerita bahwa itu ayat Ustadz dan hadis yang kita bahas. Ini beberapa tahun lalu kami sempat duduk dengan teman-teman. Kami dulu punya majelis tadabbur. Dia bilang ada tante saya itu sakit 1 bulan lebih, tidak goyang-goyang di tempat tidurnya. Tapi suatu saat jam 2 malam bangun dalam keadaan segar. Bangun dalam keadaan segar, kuat. Lalu minta dibikinkan nasi goreng. Ini dalam bahasa Makassar, kawan itu mengatakan, saking renunan jo amma ka ustaz, sagan tanta aku ngasing. Karena parik kami, pokoknya apa na sari. Nampan aja pakamma. 1 bulan, terbaring di rumah sakit di ranjang di rumah, itu ndak ngapa-ngapain. Tiba-tiba jam 2 malam bangun dalam keadaan segar, gembira, berseri-seri, minta dibuatkan nasi goreng. Dibuatkan. Orang senang semua. Apa yang terjadi? Beberapa menit setelah itu jadilah nasi gorengnya dimakan dengan lahap. Semua orang gembira. Kata kawan ini, gembira. Makan lahap. Ngobrol-ngobrol, kemudian dia istirahat. Dan semua keluarga katanya senang, alhamdulillah. Yang mana tinrona? Subuh, orang pulang salat subuh, sudah selesai. Meninggal dia dengan rezeki terakhirnya nasi goreng. Itu rezeki. Dan ini yang harus kita yakini. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah, tidak akan mati seseorang kecuali sempurna rezekinya. Dan kejadian itu 3 malam tadi, malam Jumat, malam Kamis. Malam Kamis saya nonton di YouTube, saya buka-buka ada beberapa video yang saya
saya butuhkan. Tiba-tiba ada satu, kan begitu YouTube kalau kita buka satu video, itu yang lain kayak menyusup, yang tidak kita inginkan muncul. Akhirnya saya buka, di situ ada caption, inilah definisi rezeki terakhir. Betul, itu lama terbaring di rumah sakit, anak gadis, sudah pakai info segala macam. Tiba-tiba di tengah malam minta dibuatkan oleh bapaknya, dibelikan makanan kesukaan, makanlah. Tak lama kemudian sudah dalam keadaan, kalimatnya di situ dibilang, Pak, terima kasih banyak, saya mau istirahat dulu. Istirahat, ternyata sudah mati. Nah, ini adalah hasil penjelasan Imam Al-Qurtubi bahwa ketika Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, ternyata banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat. Salah satunya bahwa Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selainnya, dialah yang memberi rezeki, yang rezeki itu datang dari langit dan dari bumi. Kemudian rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua makhluknya. Bagian ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Imam Al-Qurtubi, ada apa dengan ayat ini? Ternyata Allah mengajar kita di ayat yang lain cara memanfaatkan rezeki itu. Bagaimana kita harus memperlakukan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Beliau mengatakan, mendatangkan ayat di surah Saba ayat 15, Allah berfirman, kulu mir rizki rabbikum, makanlah rezeki yang datang dari Tuhanmu. Jadi sekali lagi Allah sendiri mengatakan rezeki itu dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Washkuru lahu, dan banyak-banyaklah mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dijelaskan oleh hadis bagaimana cara mensyukurinya dengan mudah. Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan perhatikanlah orang-orang yang lebih rendah darimu. Ya. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang, hitung-hitunglah nikmat Allah kepadamu sehingga engkau akan mengakui betapa banyaknya kebaikan Allah kepadamu. Dalam bahasa hadis yang lain disebutkan bahwa dalam urusan dunia lihatlah ke bawah, dalam urusan akhirat lihatlah ke atas. Maka kita akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya? Sambungan ayatnya mengatakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita banyak-banyak bersyukur dengan nikmat Allah, apalagi dia berupa sebuah komunitas masyarakat, maka Allah akan memberikan balasan, menganugerahkan kepada kita baldatun thayyibatun, negeri yang makmur. Ya. Jadi kalau kira-kira bisa dibawa narasinya ini bahwa sepertinya umat Islam Indonesia masih kurang syukurnya karena kita SDA-nya sangat kaya tapi tidak makmur, Pak. Ya, hanya saja kemarin pernyataan Presiden luar biasa, mengambil hasil survei BPS bahwa kemiskinan di Indonesia semakin turun, angka pengangguran semakin turun. Luar biasa. Ternyata pernyataan itu benar. Jadi maksudnya kemiskinan semakin turun, maksudnya turun ke anak cucu. Pengangguran semakin menurun, maksudnya menurun ke anak cucu. Ya. Ujung ayatnya penting Bapak Ibu yang sekalian.
wa rabbun ghafur. Allah, kalau kalian pandai bersyukur, di ayat lain akan Allah tambahkan nikmatnya. Di ayat ini Allah mengatakan Allah akan menganugerahkan kepada kalian negeri yang makmur. Hebatnya, ujungnya adalah warabbun ghafur, dan kalian akan dapatkan Tuhan kalian Maha Pengampun. Imam Al-Qurtubi memberikan catatan ujung kalimat ghafur, Allah Maha Pengampun, memberikan isyarat bahwa boleh jadi di antara rezeki yang kalian dapatkan itu didapatkan dari jalan yang haram. Sekarang kalau begitu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dengarkan definisi rezeki dari Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, warizqu inda ahli sunnah. Definisi rezeki menurut definisi ahli sunnah wal jamaah adalah ma sahhal intifa'u bihi halalan kana au haraman. Rezeki itu adalah yang sah pemanfaatannya, yang bisa dimanfaatkan, baik rezeki itu halal atau rezeki itu haram, maka itulah rezeki. Ini definisi yang berhubungan dengan hukum. Jadi rezeki itu semuanya datang dari Allah, baik yang halal atau yang haram. Setuju? Kita dialog Pak sedikit. Semua rezeki datang dari baik. Rezeki yang halal datangnya dari, rezeki yang haram datangnya dari Allah. Karena kalau Bapak Ibu menolak bahwa yang halal saja dari Allah, yang haram bukan dari Allah, berarti ada pemberi rezeki yang lain. Sekali lagi Pak Ibu, kita pelan-pelan ya, subuh-subuh ini hari Jumat. Supaya kita barakah dan jangan sampai kita salah paham, bisa berbahaya. Kita yakin bahwa rezeki semua datang dari Allah? Yakin. Yang halal dari Allah, yang haram dari Allah juga toh? Betul ke Ustaz? Yang haram juga dari Allah. Berarti Allah menginginkan kita mendapatkan yang haram. Iya dah? Nah, sekarang ternyata yang dimaksud alhasil semua rezeki datang dari Allah. Dan jangan sampai ada yang menolak. Karena menolak bahwa rezeki datang dari Allah, maka berarti bisa kafir. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah semua jenis rezeki, baik yang halal ataupun yang haram? Jawabannya iya. Halal dan haram datangnya dari Allah. Kalau begitu, sayangnya jawaban ini mendatangkan pertanyaan baru. Kalau memang rezeki itu datang dari yang haram, datangnya dari Allah, kenapa orang itu dihukum? Maka jawabannya adalah, maksudnya semua yang baik-baik itu datang dari Allah. Kenapa dia bisa berubah jadi haram? Karena orang itu mengambilnya dari jalan yang haram. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan kisah yang luar biasa di zaman Ali bin Abi Thalib. Minta izin Bu ya. Suatu saat, bisa tidak apa-apa di lewat sedikit. Suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan istana presidennya kan di Irak. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memerintah bukan di Madinah, tetapi di Irak. Ketika beliau jadi presiden, kita tahu zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang presiden ketahuan, ditahu bahwa ini presiden kita. Zaman dulu presiden tidak ketahuan, tidak ditahu oleh orang di negeri yang lain, bahkan di kampung yang lain tidak ketahuan bahwa dialah presidennya. Cuma orang tahu bahwa namanya, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Nah, ketika beliau menjadi presiden,
Suatu saat beliau pulang dari safar dan beliau cuma berjalan berdua dengan pengawalnya, sahabatnya, pengawalnya, cuma tidak disebut namanya. Pulang dari bepergian, sebelum sampai ke rumah, beliau mampir ke masjid untuk sholat. Dan inilah sunnah yang selalu dihidupkan oleh para sahabat yang sudah mati, istilahnya sudah jarang dilakukan orang, yaitu sunnah, sholat sunnah pulang dari safar. Biasa jadi Bapak, Ibu. Hati ada orang rata-rata pulang langsung ke rumah, ya. Padahal sunnahnya kalau datang dari bepergian jauh, sebelum sampai di rumah, singgah dulu di masjid. Dan begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ali mempraktekkan itu. Beliau sebelum pulang ke rumah, mampir di masjid. Beliau bawa kuda. Di depan pintu masjid, kan masjidnya mirip-mirip lah begini, tapi tidak ada pagarnya begitu. Masuk. Sebelum masuk ke masjid, Ali bin Abi Thalib, sang presiden, mengatakan kepada anak muda itu, "Wahai anak muda, sudikah engkau menjaga kuda saya ini?" Kata anak muda itu, "Siap." Maka masuklah Ali bin Abi Thalib dengan pengawalnya sholat berjamaah. Setelah sholat, Ali bin Abi Thalib merogoh kantongnya dan mendapati uang 10 dirham. Beliau mengatakan, "Saya akan menghadiahkan uang 10 dirham ini kepada pemuda yang istilahnya menyiapkan waktunya untuk menjaga kuda saya." Tapi apa yang terjadi? Ya namanya khalifah kan, sekalipun dia safar, istilahnya salatnya dan duduknya, zikirnya agak panjang. Keluar, ternyata pemuda itu sudah lari, membawa lari kudanya presiden. Kalau sekarang balas aku. Hai. Kuda anak presiden bawa lari, bahaya. Tapi dulu tidak ketahuan, dia tidak tahu bahwa ini kudanya presiden. Dia bawa ke pasar. Ternyata Ali bin Abi Thalib mengajar kita beberapa reaksi yang luar biasa. Beliau tidak, apa itu bahasa, tidak panik. Dan ajudannya juga tidak terlalu panik, cuma justru heran sama Ali bin Abi Thalib. Dia merasa tenang, lalu mengatakan kepada ajudannya, "Pergilah kau ke pasar." Ini firasatnya, instingnya ulama luar biasa memang, apalagi kalangan sahabat. "Pergilah kau ke pasar, bawa uang 10 dirham ini. Jika engkau menemui pemuda itu, tawarlah kuda itu dengan uang 10 dirham ini." Kata Algojo ini, "Memang kenapa?" Dia bilang, "Sepertinya anak itu butuh uang 10 dirham. Maka bayarlah. Ambillah dan jangan marah. Bayar saja. Tawar dia dan bayar." Apa yang terjadi? Dengan penuh rasa penasaran, dia tetap berjalan. Namanya juga pengawal. Pergilah dia ke pasar. Betul. Firasat sang khalifah, betul. Pemuda itu berada di pasar. Lagi menawarkan kudanya presiden kepada orang di pasar. Maka sang pengawal ini langsung mendekati pemuda itu dengan belagak tidak tahu. Dan inilah sifat yang penting dalam bahasa Arab, at-taghaful, pura-pura tidak tahu untuk sesuatu yang tidak perlu untuk kita kipoi, ya, supaya orang itu tidak panik. Seandainya pengawal bilang, kurang ajar, tidak, dia bilang, "Wahai pemuda, sudikah engkau kudamu ini saya tawar 10 dirham." Dan tidak ada penawaran, tidak ada angka tinggi, angka rendah dulu. 10 dirham, persis yang diinginkan oleh sang khalifah. Kata pemuda itu, "Mari sini, ambil ini kuda, mari ini 10 dirham." Sang pengawal ini terus berpikir, bisanya ini setelahnya pas-pas semua, pas-pas. Dibawalah, dan nanti stressingnya di ujung. Bawalah.
Kata sang pengawal ini, dari jauh dia lihat, kenapa khalifah ini senyum-senyum? Maka dikasihlah kudanya, ini sang khalifah kudanya. Cuma saya mau bertanya, kenapa? Saya sebenarnya penuh dengan rasa penasaran. Sejak awal Anda tidak panik, kuda kembali dalam keadaan senyum. Ada apa? Maka sang khalifah mengatakan tentang uang 10 dirham itu. 10 dirham itu sebenarnya saya mau memberikannya kepada pemuda itu dari jalan yang halal, tapi dia memaksanya untuk mengambilnya dari jalan yang haram. Dan intinya rezeki itu datang dari Allah. Allah memintanya mengambil dari jalan yang halal, tapi sayangnya dia memaksa untuk mengambil dari jalan yang haram. Jelas Ibu? Bapak? Jelas. Yang terakhir. Dan ini kita perlu amati. Dari definisi ini, yang halal yang haram adalah rezeki yang datang dari Allah. Itulah mungkin yang menyebabkan salah seorang jaksa yang baru-baru ditangkap sepekan yang lalu, itu kasusnya adalah dia korupsi 4,8 atau pokoknya miliaran, yang ketika ditanya wartawan tentang chattingannya kepada istrinya, dia chatting istrinya setelah berhasil korupsi sekian miliar, 11,5 miliar. 11,5 miliar berhasil dia korupsi, dia chatting istrinya. Apa isinya Bu, Bapak? Saya senyum-senyum baca. Dia bilang, ini uang rezeki dari Allah.